Tes tes. Baik. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dosen pengampu, tim pengampu dosen mata kuliah metodologi penelitian desain, Bapak Dr. Sulektorpo, Bapak Teguh Setiadi, Bapak Fitro Nur Hakim, dan juga Bapak Sudrabni Moko, dan juga para mahasiswa yang budiman. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan literatur review. Jadi, literatur review atau kajian pustaka. Jadi di dalam penelitian tentunya saudara, terutama dalam skripsi, itu akan menyusun deskripsi teoretik di bab 2. Ataupun nanti juga di dalam jurnal juga ada kajian pustaka, ataupun dalam bahasa Inggris disebut sebagai literatur review. Dan di era yang berbantu AI sebenarnya tidak masalah ketika kita menelusuri referensi menggunakan berbantu komputer, berbantu Google Scholar, berbantu ChatGPT, berbantu nanti ada Publish or Perish, ataupun Skyhub. Nanti kita coba akan praktekkan ya. Jadi mahasiswa tentu akan mudah untuk menelusuri daftar pustaka atau artikel-artikel yang akan dijadikan rujukan terkait dengan topik pembahasan topik riset yang saudara tentukan ya. Kemarin sudah kita bahas tentang topik, ada 4 kriteria yang unsur yang perlu dimasukkan dalam judul, kemudian itu juga bisa diterangkan ya, komponen-komponen tersebut ya, ataupun variabel-variabel yang terkait, ataupun definisi-definisi baik yang teoretik ataupun operasional diterangkan sehingga pembaca itu bisa memahami gambaran teoretiknya ya, gambaran teoretiknya secara konseptual ataupun secara praktek yang telah digunakan oleh para peneliti. Itu bisa diterangkan dalam literatur review. Ya. Pak Adi akan share terlebih dahulu ya.
Ya, jadi tujuan pustaka ini tujuannya adalah untuk mengkaji, merangkum penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Artinya sebenarnya tidak hanya sekedar rangkuman. Jadi saudara tidak hanya memindah. Kebanyakan skripsi kan kadang-kala memindah buku suatu bab gitu. Tidak. Jadi definisi-definisi operasional ataupun variabel-variabel yang bisa menjelaskan tentang topik penelitian saudara, gambaran dalam perspektif teoretik itu berdasarkan eh, rangkuman daripada penelitian-penelitian yang sebelumnya. Itu sehingga nanti bisa tergambarkan topik yang sama atau yang relevan dalam penelitian yang ada sekarang ya. Sehingga nanti kalau kemarin kita telah bahas state of the art, nah itu bisa menggambarkan posisi penelitian saudara di dalam penelitian yang ada. Ya. Jadi di samping juga tentu akan memberikan landasan teoritik. Artinya secara teoritik, apalagi skripsi, mahasiswa tidak boleh melakukan pernyataan yang berdasarkan opini pribadi, tidak boleh. Ya. Harus pernyataan yang berdasarkan pengetahuan yang bisa dirujuk atau disitasi dari artikel-artikel sebelumnya. Dan kualitas daripada suatu deskripsi teoritik itu kalau rujukannya itu mutakhir, relevan, mutakhir, ya paling tidak ya 5 tahun terakhir. Atau kalau ilmu sosial ya kalau desain masih bisa ditolerir sampai 8 tahun terakhir. Kalau eksak 5 tahun terakhir. Nah itu eh, sehingga nanti bisa di review itu tidak hanya sekedar meringkas, tapi bagaimana menanggapi atau melakukan analisa terkait dengan perbandingan, bisa saja analisa perbandingan ya, antara penelitian saudara atau topik saudara dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Ya, atau juga bisa akhirnya diketahui gap atau celah yang belum diteliti. Artinya perbedaan dari dengan penelitian yang lalu ataupun kebaharuan yang mungkin muncul dari penelitian sebelumnya sehingga novelty atau kebaharuan yang sifatnya memperbarui juga bisa, artinya tidak sesuatu yang sama sekali baru. Ataupun kemarin juga Pak Edi sudah terangkan penerapan implementasi baru pada lokasi menggunakan metode yang berbeda, artinya kan sudah diketahui, oh metode-metode yang digunakan A, B, C. Ternyata ada metode D yang belum digunakan. Nah, itu juga sudah merupakan satu kebaruan dari sisi inovasi di mana metode yang digunakan itu belum pernah digunakan sebelumnya. Sehingga implikasi dari hasil penelitiannya tentu akan berbeda. Nah, ya. Jadi itu literatur review ya. Jadi jangan hanya sekedar mindah teori-teori ya, tapi coba kaitkan. Ya, jadi ada benang merahnya antara kajian teoritik tadi dengan topik saudara sehingga bisa menyusun landasan teoritik. Nah, itu ya. Ataupun juga tadi bisa menerangkan gap riset, celah penelitian yang ada. Ya. Ataupun juga bisa menunjukkan novelty. Nah, dari situ. Ya. Kemudian langkah-langkah sebagaimana yang Pak diterangkan tadi, yang pertama tentunya saudara harus menentukan topik ya. Topiknya jelas. Topiknya sudah saudara tentukan. Ya, misalnya topik terkait dengan desain grafis atau desain komunikasi visual. Ya, tadi ada objeknya, misalnya videografi, video profile ataupun video dokumenter. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan
citra perusahaan. Nah, jadi peningkatan citra perusahaan tadi ada variabel yang lain terkait dengan video profile tadi. Ya, nah, ini kan ada tujuannya. Siapa? UMKM X, ya, menggunakan metode apa? Video berbasis ber atau video berbasis motion graphic dan animasi. Nah, misalnya. Nah, itu kan konsepsinya. Nah, dan nanti di situ bisa dicarikan teori-teori pendukungnya. Nah, jadi topiknya harus ditentukan dulu, ya, lengkap, ya topiknya. Makanya judul jangan asal, ya. Tapi paling tidak tadi memberikan gambaran, ada 4 unsur tadi sudah memberikan satu gambaran terkait dengan objek penelitiannya, subjek penelitiannya, tujuan penelitiannya, kemudian konsep daripada pengembangan desainnya. 4 hal ini yang kemudian saudara mencari literatur yang relevan, ya, gunakan berbagai literatur akademik, ya, tapi lebih ditekankan pada jurnal, ya, lebih ditekankan pada jurnal. Yang sering database-nya dicari pada ini, ya, kita kan ada di Stores, Scopus, Google Scholar.net, nah ini, ya. Nah ini sering sudah sering contohkan, ya. Jadi tadi ya Google Scholar, ya. Google Scholar ini adalah mesin pencari artikel-artikel ilmiah, ya. Di mana khusus artikel ilmiah saudara cari di sini. Kalau dulu kan saudara mengambil referensi daftar pustaka pakai URL Google Browsing, ya. Ya, Google Browsing. Jangan gunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, tentu di sini tadi misalnya tadi, ya, company profile. Company profile. Profil untuk meningkatkan brand image. Nah, berarti ada kaitannya. Nah, di sini banyak sekali. Tentu di sini nanti akan ada apa namanya pernyataan-pernyataan yang bisa kalian kutip di sana. Ternyata brand image itu mempengaruhi citra merek. Nah, itu satu pernyataan, ya. Ternyata brand image dipengaruhi oleh citra merek. Nah, bagaimana nanti citra merek itu dibangun? Salah satunya menggunakan promosi, menggunakan video company profile. Nah, itu pernyataan itu kan merujuk pada hasil. Ya, kalian bisa kutip di situ, ya. Nah, ini bisa dibaca. Artinya jangan malas membaca supaya mengetahui tadi state of the art. Minggu yang lalu terakhir. Kemudian kalian bisa mengambil rujukannya untuk dijadikan literatur review. Nah, gitu, ya. Kita kembali dulu, ya. Jadi mencari literatur yang relevan, ya, menggunakan Google Scholar. Pak, kalau berbantu AI nanti di belakang kita, ya. Jadi sekarang secara prinsipnya begitu. Kalian mencari sendiri, ini juga sudah berbantu ini. Tidak lagi datang ke perpustakaan. Zaman Pak Edi kuliah, datang ke perpustakaan. Ke ITB, ke Udayana, ke ISI, ke perpustakaan, cari literatur. Jauh, tapi ya asik juga perjalanan di sana. Tapi zaman sekarang nggak perlu naik kereta api, naik Google, tanya di Google Scholar, muncul banyak literatur review. Ya. Nah itu artikel rujukan, ya, tanya ini, ya. Nah ini kemudian saudara harus menganalisis dan mengorganisasinya. Tadi Pak Ede katakan, tidak sekedar merangkum, mengambil kutipan untuk dijadikan referensi. Ya, di samping itu kualitas dan kontribusinya harus diteliti. Ya, artinya contohnya secara kualitas ternyata saudara mengambil jurnal ini, ya. Kita lihat, ya. Oh, ini.
Kita klik saja linknya. Nah, jurnal manajemen. Oh, ini milik Pratama. Walikan Pratama. Ini afiliasinya dengan Universitas Islam juga. Oh, ternyata Sinta 5. Nah, berarti rujukan saudara berkualitas. Artinya artikelnya itu diambil dari eh, jurnal yang terakreditasi. Nah, jadi kalau di Indonesia itu akreditasinya namanya Sinta. Ya, Sinta. Kalau kita klik dia ngeceknya gitu, cek. Oh ternyata terkait dengan sistem akreditasi di Kementerian Pendidikan Budaya dan mendapatkan penilaian Sinta 5. Nah, yang paling tinggi Sinta 1, nomor 1, Sinta 1. Jadi dia peringkat 5 ini jurnal. Udah lumayan karena banyak jurnal yang tidak terakreditasi. Terakreditasi berarti dia melalui proses penilaian secara institusi yang terpercaya yaitu Kementerian Pendidikan Indonesia. Ya. Nah ini cari jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta tentunya. Ya, ini, Pak. Kalau lebih tinggi lagi ya Scopus internasional terakreditasi Scopus. Scopus kali ini terakreditasi Sinta. Ada Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Nah ini yang jadi pertama itu kualitasnya juga, relevansinya. Nah tentunya kan topiknya sesuai dengan topiknya. Ya. Juga kontribusinya, artinya bahwa jurnal tersebut bisa saja yang paling bagus adalah yang paling sering dirujuk, disitasi. Nah, kalau kita lihat di sekolah ya, jangan tadi. Nah, ini dirujuk 9 kali. Nah, dirujuk 9 kali. Ya. Nah, semakin banyak dirujuk berarti kontribusinya semakin besar. Nah, ini kan dirujuk 3 kali, dirujuk 1 kali. Cari yang jurnal-jurnal kalau ingin tadi ya kontribusinya makin makin besar, artinya artikel tersebut dirujuk ada yang 9 kali, ada yang banyak ya. Cari yang paling banyak ataupun yang banyak dirujuk kontribusinya. Ya. Jadi kualitasnya, relevansinya, kontribusinya terhadap topik dan saudara. Anda juga bisa mengelompokkan literatur berdasarkan tema atau subtopik yang muncul dalam penelitian. Kalau tadi kan kita cari berdasarkan kata kunci apa tadi? Company brand meningkatkan brand image. Nah, misalnya video company profile berbasis berbasis motion graphic. Nah, ini kata kuncinya. Tapi kan kategori tematiknya. Nah, ini ada satu ketemu. Nah, ini ya. Atau misalnya video company profile lebih luas. Nah, kalau yang spesifik konsepnya berbasis company profile ternyata ditelusuri belum banyak. Ketemunya baru satu. Nah, itu peluang. Ya, tadi riset gap-nya berarti masih belum banyak diteliti. Nah, dirujuk 21 kali. Ya, saudara bisa membaca misalnya terkait dengan tema video company profile. Tadi brand image tadi ada 5 artikel. Ini 5 artikel. Nanti masing-masing dikutip. Ya, paling tidak skripsi ya 15 jurnal. Sang mudah kan sesuai topiknya. Kan tadi kan brand image, company profile meningkatkan brand image. Ini tentang videonya itu sendiri. Nah, teori videonya. Ya. Atau tambah lagi misalnya video motion graphic. Nah, teknik motion graphic. Nah, jadi saudara bisa
merujuk pada pengertian mesin grafik apa. Dari sini artinya di pernyataan apa itu yang dimaksud mesin grafik. Nah, itu saudara bisa membaca pada artikelnya, diklik artikelnya. Nanti kalau diklik, nah kalau ini malah skripsi, tesis sarjana muda. Sarjana muda kalau di tingkat kita akan D3 mungkin ya. D3 ya, kalau di Indonesia ya, dari Malaysia ya. Nah, bisa saja jadi, tapi yang paling bagus adalah tadi eh, artikel jurnal yang terakreditasi tadi ya. Jadi jangan batang nih, Journal Applied of Multimedia dirujuk 2 kali, 2, 3. Yes. Video. Oh, tapi motion graphic animation video. Misalnya kan dirujuk 160 kali. Di Jurnal Education Research. Nah, kita lihat dari sisi kualitasnya jurnal internasional jelasnya, citasinya banyak. Ya. Nah, nanti bisa saudara ambil, Pak bahasa Inggris, ya pakai Google terjemah lah. Ya, sudah cukup bagus. Nanti dipahami, ya. Jangan mentah-mentah. Nah, nanti kalimatnya kalimat mesin. Ya. Nah, di sini ya. Jadi saudara harus menganalisa, mengelompokkan literaturnya berdasarkan tema atau subtopik yang muncul dalam penelitian. Dalam topik kamu kan bisa di subtopik tadi ya. Ada tentang brand image perusahaan melalui company profile, ada terkait teknik motion graphic, video company profile itu sendiri apa. Nah, itu kan diterangkan berdasarkan rujukan tadi. Nah, diorganisir secara literatur. Jadi sumber-sumber tadi bisa dikelompokkan, tematiknya, subtopiknya terkait dengan unsur-unsur dalam topik riset saudara. Nah, tentu saudara bisa menyusun tinjauan pustakanya dengan pendekatan apakah berdasarkan urutan waktunya, berdasarkan temanya. Ya, tadi kan mengelompokkan litera tema-tema isu-isu relevan. Secara metode, nah, metodenya apa? Misalnya kan secara metode video profil, metode pengembangan, ya, misalnya ya, pengembangan video profil dengan metode NTLC misalnya. Nah, ini secara metode video profil menggunakan metode NTLC. Nah, ini secara metode, ya. Ataupun metode R&D. R&D. Nah, ini secara metode dikembangkan. Nanti saudara bisa mempelajari langkah-langkahnya. Ya, yang menggunakan NDLC langkahnya seperti apa, yang menggunakan R&D seperti apa. Atau bisa saja metode yang lainnya. Kita juga dalam pelajaran kita akan bahas berbagai macam metode dan apa perbedaannya. Ya. Nah, metode design thinking. Design thinking misalnya. Nah, ini video profil nanas agensi, tekniknya motion graphic. Nah, ini malah tadi pas ya. Tiga-tiganya atau sama ini bisa dilakukan menggunakan metode design thinking. Itu saudara nanti ketika saudara baca, nah ini bagaimana saudara bisa belajar. Peneliti ini memanfaatkan metode design thinking untuk membuat video company profile berdasarkan motion graphic. Nah, baca, jadi saudara punya gambaran.
Bagaimana penelitian di lain tempat kan ini kan diterapkan misalnya di nanas agensi sementara saudara eh, di lingkungan saudara ada perusahaan kerupuk singkong. Nah, UMKM di sekitar saudara terapkan untuk mempromosikan melalui video profil tadi. Ya, nah, di sini saudara bisa baca abstraknya juga untuk memahami. Ya. Ini kan metodenya design thinking, tekniknya motion grafik, konsep tematiknya. Untuk nanas agensi saudara terapkan bukan di nanas saya tapi diterapkan di UMKM sekitar saudara. Ya. Ya. Nah ini tematik berdasarkan metodenya juga metodologi kalian teoritiknya teoritik ya teori-teori yang ada tadi ya teori tentang brand image teori tentang video teori tentang motion grafik ya nah, itu dicari nanti dibaca jadi tematik ini sebenarnya kata kuncinya di Google Cendekia bisa dimunculkan ya di software yang pertama adalah menggunakan Google Scholar ya. Nah, jadi saudara bisa mencari menggunakan Google Scholar, Cendekia ya, software-software yang digunakan. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, saudara bisa mengulas ya literatur tadi, mengulas. Jadi jangan hanya sekedar meresum, meresum itu meringkas. Kalau mengulas itu berarti berdasarkan pikiran saudara, analisa saudara, mencari keterkaitan, mengidentifikasi bagian-bagian yang masih kurang, apa yang sama, apa yang membedakan, apa yang menjadikan kebaruan, apa yang belum ada. Nah, itu yang sama, yang beda, yang baru, yang belum ada. Nah, ada 4 kata kunci ketika kita akan mengulas itu. Bisa saja digunakan 4 kata kunci. Apa yang baru, apa yang belum ada, apa yang sama, apa yang beda. Nah, setelah saudara dibandingkan, kan membaca 15 tidak tidak sulit ya. Saudara kan paling satu artikel 12 halaman. Nah, 15 kali 10, 120 halaman. Dalam satu semester, 6 bulan kan ya, saya kira sangat cukup untuk membacanya. Hanya masalahnya kan malas atau tidak. Jangan malas membaca. Jadi supaya tahu nanti gapnya dari masing-masing riset tadi dibaca, dipahami ya. Jadi sehingga kamu akan memiliki dasar yang kuat secara teoritik di dalam melakukan penelitian skripsi kamu. Nanti waktu di sidang kamu tinggal menerangkan ya, menerangkan apa yang kamu baca tadi secara konseptual seperti ini. Ini kan literatur reviewnya. Secara implementasi di lapangan seperti ini yang kamu lakukan waktu melakukan riset. Dosennya hanya cross check, gitu kan. Nah, referensinya format citasinya. Kalau format citasinya daftar pustakanya jangan ini pakai ini ya, pakai ini. Di bawahnya kan ada kutip ini. Kutip. Nah, ini tinggal copy paste saja. Ya. EPA, format EPA, contoh formatnya. Ini contoh format EPA ya. Misalnya.
Ambil dari Google Scholar. Ya. Kutip. Tinggal dikopikan saja daftar pustaka. Nah sekarang publish, kalian bisa menggunakan juga software yang namanya publish dan Paris. Publish dan Paris. Ini sudah saya gunakan ya. Harsing, Publish, and Paris. Kalian cari gratis ini ya softwarenya ya. Yang Publish and Paris. Ini software yang bisa digunakan untuk menelusuri literatur secara otomatis ya. Nah, kalau sampai Google Scholar, saudara juga bisa menggunakan Publish dan Paris. Nanti Pak dibagikan ya. Nah, dengan Publish and Paris, saudara bisa mencari melalui Google Cendekia, tinggal diklik saja. Nah, kalau mencari Google Cendekia, ya, misalnya title word, keyword, nah, kalian bisa masukkan ya, judulnya, ya, misalnya kata kunci di dalam judul. Ya. Nah, tapi saudara cari preferensinya dulu. Ya, sebulan. Keep this result for maksimal. Cari, ya tentukan misalnya Google Scholar kan, misalnya 50 saja, supaya tidak terlalu banyak ya. 50, oke. Dengan judulnya tadi ya, company video, company profil berbasis motion grafik. Kita cari. Nanti saudara akan matching. Search and with error, matching font. Tidak ketemu. Atau video company profile. Nah, company profile. Nah ini ya. Nah di sini kata kunci ini menemukan ini. Ya. Kalau kita klik, ya daftarnya ini. Open Publisher sebelah kanannya. Nah ini berarti ada 3 yang citasinya banyak ini. Saudara bisa menemukan, bisa silahkan kalian baca. Ya. Atau misalnya tadi ya, motion tema topik motion grafik. Nah, ini motion grafik banyak sekali. Ya, 50. Ya, saudara bisa mencari teori tentang motion grafik. Ya, ini bukan yang haha. Yang citasinya yang banyak. Saudara bisa menemukan ya tadi ya. Nah, tadi kan ketika saudara klik di sebelah kanan ini, ya, misalnya dipilih klik, nah, ini saudara bisa membuka di Open Publisher version. Nah, nanti bisa ketemu namanya, alamatnya ya. Alamatnya. Tipenya ini ada PDF, citation PDF. Cari yang PDF. Nah, ini kan jurnal internasional. Nah, ini pakai Harsing Publish or Paris, saudara bisa menemukan literatur sesuai tematiknya. Ya. Ini agak lebih
Lalu yang ketiga, saudara bisa menggunakan Skyspace, ya, Skyspace, ya. Skyspace, skyspace.com. Skyspace, yang keduanya adalah Skyspace. Yang ketiganya adalah Skyspace. Misalnya, malah di sini bisa saudara perintahkan, buatkan literatur review untuk topik video company profil. Berbasis animasi. Misalnya. Ya. Karena ini gratisannya hanya 5. Ya, jadi tes. Ya, ini kan di sini akan diberikan literatur review masukannya. Ini juga ada alamatnya. Ya, alamatnya. Ya, saudara bisa mencari menggunakan Skyspace juga. Cuman masalahnya adalah 5. Ya, 5 misalnya. Tapi nanti saudara bisa kata-kata kunci, sub kata kuncinya. Motion grafik. Oh, disuruh sign login dulu ya. Suruh login dulu kalau menggunakan home tadi ya. Nanti silakan saudara sign in dulu ya. Motion grafik. Oh. Nah, saudara, oke ya, nanti saudara bisa mencobanya tadi ya menggunakan Publish Paris, Skyspace, Google Scholar, bahkan Google Chat atau Google Chat GPT. Ya, cuman masalahnya jangan mentah-mentah ya, dikomparasikan empat software tadi untuk mengalih, dikomparasikan supaya saudara bisa mengolah kembali sehingga tidak terjadi duplikasi atau penggunaan otomatisasi AI yang berlebihan. Pikiran saudara juga bisa merangkai